Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah berkunjung ke channel Rumah Tips Tutorial. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pasar kaget dan bagaimana agar teman-teman dapat berjualan di pasar kaget. Pasar kaget adalah pasar yang muncul secara dadakan atau sementara di suatu tempat. Biasanya karena adanya keramaian atau perayaan tertentu seperti Car Free Day, acara Agustusan, acara olahraga, dan acara lainnya. Namun untuk saat ini pasar kaget biasanya hadir pada hari tertentu di lokasi tertentu. Misalnya untuk pasar kaget di Bandung, terdapat pasar kaget Gasibu Bandung setiap hari Minggu, pasar kaget Pasar Jati di hari Minggu, pasar kaget Sindang Laya di hari Rabu, dan pasar kaget lainnya. Pasar ini tidak dikelola oleh badan usaha atau pemerintah karena muncul secara spontan dan biasanya dikelola penduduk lokal sekitar lokasi pasar kaget. Adanya pasar kaget menjadi peluang bagi pedagang kecil untuk menjual produknya tanpa perlu menyewa tempat yang permanen. Seperti halnya kios yang biasa ada di pasar permanen yang dikelola pemerintah atau badan usaha dengan harga sewa kios atau harga beli kios yang cukup mahal. Di pasar kaget, pedagang cukup membayar sewa lapak dan membayar keanggotaan pedagang tetap kepada pengelola pasar kaget. Namun pasar kaget di kota lain mungkin memiliki cara yang berbeda pengelolaannya tergantung dengan kebiasaan masyarakat setempat. Teman-teman jangan merasa malu atau gengsi berjualan di pasar kaget, karena berjualan di sana bisa mendapatkan omset penjualan ratusan ribu hingga jutaan rupiah, asalkan kita menjual produk yang berkualitas dengan harga terjangkau, serta sesuai dengan minat dari pembeli di pasar kaget tersebut. Selain itu, yang berjualan di pasar kaget tidak semua adalah golongan menengah ke bawah yang berjualan dengan motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, ada juga orang yang berjualan di pasar kaget itu dari golongan menengah ke atas dengan berbagai motivasi, misalnya ada yang ingin mempromosikan produknya ke masyarakat langsung, ada yang ingin bisa bersosialisasi dengan pedagang dan pembeli di pasar, ada juga yang ingin menyalurkan hobi mereka dan menghilangkan kejenuhan terutama bagi orang yang sudah berumur, walaupun mereka termasuk golongan yang mampu secara ekonomi. Sebelum memulai berjualan di pasar kaget, ada baiknya teman-teman perlu mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan berjualan di pasar kaget. Antara lain, biaya sewa lapak di pasar kaget terjangkau dibanding biaya sewa kios di pasar permanen. Untuk teman-teman yang baru mulai jualan, tapi belum punya tempat atau kios, atau ingin melakukan promo produk dengan modal terbatas, pasar kaget bisa jadi solusi untuk mulai berjualan dengan biaya terjangkau dibandingkan menyewa kios atau ruko yang harganya mahal. Namun bila teman-teman telah maju usahanya, disarankan memiliki tempat usaha sendiri yang letaknya strategis, sehingga semakin meningkatkan omset penjualan produk. Ditambah lagi bila teman-teman dapat melakukan penjualan online untuk menjangkau pembeli yang lokasinya jauh atau pembeli dari kota lain, baik penjualan online di marketplace atau media sosial, sehingga semakin meningkatkan omset penjualan produk. Kelebihan lainnya berdagang di pasar kaget adalah pedagang bisa memiliki beberapa lapak dalam satu daerah. Misalnya, pedagang bisa berdagang di beberapa tempat yang berbeda dalam satu minggu, sedangkan di pasar permanen hanya satu tempat saja karena sewa kios yang cukup mahal. Selain itu, apabila teman-teman berdagang di pasar kaget di beberapa tempat, teman-teman bisa melakukan subsidi silang di mana omset pasar kaget yang tinggi dapat menutupi omset pasar kaget yang kecil. Karena setiap daerah pembeli mempunyai minat berbeda-beda
Misalnya ada pasar kaget yang pembelinya banyak minatnya hanya membeli sayuran, atau banyak membeli minatnya hanya membeli produk kuliner dan sebagainya. Selain mempunyai kelebihan, pasar kaget juga memiliki kekurangan. Antara lain, ramai tidaknya pembeli dari pasar kaget tergantung dari cara mengelola pasar oleh pengelolanya. Bila pengelola pasar bagus manajemennya, maka pembeli akan makin banyak dan biaya sewa lapak makin mahal karena persaingan pedagang makin tinggi untuk berdagang di pasar kaget yang ramai pembelinya. Kekurangan lainnya dari pasar kaget adalah kepemilikan lapak oleh pedagang tidak permanen bila pedagang adalah pedagang baru. Karena biasanya pedagang lama adalah pedagang perintis pasar bersama pasar kaget tersebut dan telah menjadi anggota tetap, juga membayar biaya menjadi anggota tetap. Setelah teman-teman menyiapkan produk yang akan dijual dan juga menyiapkan mental untuk berdagang di pasar kaget, begini caranya kita mulai berjualan di pasar kaget. Pertama, sebelum teman-teman berdagang di pasar kaget, survei dulu pasar kaget yang ada di sekitar rumah, karena biasanya di Indonesia setiap daerah mempunyai pasar kaget sendiri. Cari tahu juga bagaimana minat pembeli pasar kaget tersebut. Apakah sesuai dengan produk teman-teman atau tidak? Bila produk yang dijual teman-teman adalah produk kuliner, sedangkan minat pembeli adalah peminat belanja sayuran, maka pasar tersebut tidak cocok untuk produk teman-teman yang menjual produk kuliner. Karena walau bagaimanapun, pembeli ada, namun jumlahnya kecil. Setelah teman-teman menentukan pasar di mana akan berjualan, coba cari informasi cara daftar ikut berjualan di pasar kaget itu. Tanya ke pedagang, tugas parkir, atau penagih iuran lapak. Nanti mereka akan membawa teman-teman menemui pengelola pasar. Langkah kedua adalah, bila masih ada lapak yang kosong, kamu bisa daftar langsung ke pengelola pasar. Namun bila lapak penuh, kamu masih bisa jualan di pasar itu, namun dengan status penjual tidak tetap. Artinya, teman-teman bisa jualan bila pemilik tempat lapak tidak berjualan. Namun memang statusnya tidak pasti, karena teman-teman bisa berdagang atau tidaknya tergantung ada tidaknya lapak yang kosong. Walaupun pedagang tetap sudah penuh di pasar kaget itu, teman-teman jangan cepat menyerah, dicoba saja untuk tetap berjualan di pasar itu, karena pedagang tetap banyak jumlahnya dan kadang ada saja pedagang tetap yang tidak berdagang, sehingga teman-teman sementara bisa mengisi lapak tersebut. Dan bila suatu saat pedagang tetap mengundurkan diri, maka pedagang tidak tetap akan diprioritaskan oleh pengelola pasar untuk mengisi lapak yang ditinggalkan tersebut. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah membayar sewa lapak. Biaya untuk berjualan di pasar kaget cukup terjangkau. Besarannya tergantung tingkat banyak tidaknya pengunjung pasar dan besar kecilnya pasar. Makin banyak pengunjung dan makin besar pasar, maka harga sewa lapak di pasar kaget itu semakin mahal. Sebagai gambaran, harga sewa lapak di Bandung minimal adalah Rp10.000 per hari. Biasanya terdiri dari 3 komponen pengunutan, yaitu biaya sewa lapak, air minum, dan biaya kebersihan. Selain itu, ada biaya keanggotaan tetap yang dibayar sekali selama pedagang berjualan di pasar kaget itu. Dengan hak, pedagang memiliki lokasi dan lapak tetap yang tidak bisa digantikan pedagang lain. Kecuali pedagang tersebut tidak berjualan, maka lapaknya akan dipinjamkan ke pedagang tidak tetap. Biaya keanggotaan di pasar kaget, misalnya di Bandung, biasanya dimulai harga Rp50.000. Namun mungkin di daerah lain di Indonesia selain di Bandung memiliki aturan lain sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Selanjutnya yang keempat, berdagang di pasar kaget, teman-teman
teman-teman harus memiliki kesabaran. Untuk mempunyai pelanggan, teman-teman minimal 1 bulan berjualan di pasar kaget. Karena pengunjung belum semua tahu produk kita, dan di sini diperlukan konsistensi dan menjaga semangat dalam berjualan. Setelah berjualan minimal 1 bulan, maka insya Allah pengunjung pasar sudah mengenal produk dan menjadi pelanggan produk teman-teman. Yang kelima, bila produk sudah diketahui pelanggan dan memiliki banyak pelanggan, maka omset penjualan akan semakin meningkat. Dan suatu saat, teman-teman akan membutuhkan lebih dari satu lapak. Omset penjualan yang tinggi itu harus tetap dijaga dengan cara menjaga semangat, melayani pelanggan dengan baik, dengan ramah, menjaga kualitas produk, dan harga produk yang terjangkau. Kemudian langkah yang keenam, teman-teman buat kartu nama yang berisi nama merek produk, toko bila ada, nama sosial media yang dimiliki, dan nomor handphone yang bisa dihubungi pelanggan. Dan berikan kartu nama itu kepada pelanggan, karena suatu saat pelanggan akan membutuhkan produk teman-teman dan memesan produk dalam jumlah yang banyak, karena pelanggan telah percaya dan tahu kualitas produk teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengetahui gambar umum tentang seluk-beluk pasar kaget, yuk dicoba berjualan di pasar kaget. Menambah pengalaman teman-teman berjualan di pasar kaget. Dan yang terpenting adalah jangan cepat menyerah. Terus berusaha karena usaha tidak mengkhianati hasil. Sekian video dari tips tutorial kali ini. Semoga teman-teman sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.